teman-teman, saya Dosia Ovina dari Universitas Islam Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Program Basnas Microfinance Desa atau BMD terhadap rasio pembiayaan menggunakan metode DEA. Studi kasus yang saya gunakan yaitu BMD Bojong Rangkas, Bogor, Jawa Barat, periode Juli 2018 sampai dengan Juni 2020 per semester. Latar belakang masalah yang saya gunakan di sini yaitu menurut tujuan didirikannya BMD berdasarkan Kepala Divisi Pendayagunaan Basnas, Randi Swandaru mengatakan bahwa BMD dilahirkan karena sulitnya akses modal bagi para usaha mikro, dan anggota Basnas Emi Hamidian mengatakan BMD didesain untuk memberikan jasa layanan keuangan kepada para pelaku usaha mikro sebagai bagian strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Basnas. Namun dilihat dari di lapangan terdapat penambahan jumlah mustahik yang terdaftar di BMD Bojong Rangkas di tahun kedua, di mana tahun pertama BMD Bojong Rangkas mendaftar bahwa terdapat 380 mustahik yang ada di BMD Bojong Rangkas. Di tahun kedua mengalami kenaikan sebanyak 40 mustahik. Ini menunjukkan bahwa terdapatnya kenaikan jumlah mustahik yang ada di BMD Bojong Rangkas sudah bertolak belakang dengan tujuan didirikan BMD, yaitu untuk sebagai strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Basnas. Selanjutnya, pembiayaan yang dilakukan oleh BMD pada tahun kedua mengalami penurunan, di mana pada tahun pertama BMD melakukan pembiayaan ke 380 mustahik. Namun di tahun kedua BMD hanya melakukan pembiayaan ke 40 mustahik saja. Ini sudah bertolak belakang dengan tujuan dibuatnya BMD, yaitu untuk membantu permodalan yang digunakan oleh mustahik dan disalurkan oleh Basnas. Dari latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan tadi, maka terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi pembiayaan program Basnas Microfinance Desa di Desa Bojong Rangkas, Bogor. Yang kedua, yaitu bagaimana efektivitas program Basnas Microfinance Desa menggunakan metode DEA dan pengaruhnya terhadap rasio pembiayaan UMKM. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data, saya menggunakan metode DEA. Lalu teknik pengumpulan data, terdapat ada 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan non-parametrik. Sumber datanya terdapat 2, yaitu data primer dan data sekunder. Akan hasil pembahasan yang pertama, implementasi pembiayaan program Basnas Microfinance Desa di Desa Bojong Rangkas sudah sesuai dengan prosedur yang diajukan, di mana mulai dari mustahik datang ke BMD hingga mendapatkan pembiayaan dari BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan dari SK yang dikeluarkan oleh Basnas, dan pelaksanaan pembiayaan pun dilakukan secara tertib dan terurut. Selanjutnya, analisis efektivitas program Basnas Microfinance Desa di Desa Bojong Rangkas menggunakan metode DEA. Ini pengumpulan data saya gunakan dengan cara wawancara ke pihak Basnas Microfinance Desa. Selanjutnya, variabel yang saya gunakan yaitu variabel input dan variabel output. Variabel input yaitu biaya operasional dan anggaran. Variabel output saya menggunakan penerimaan zakat serta penyaluran zakat yang dilakukan di BMD Bojong Rangkas periode Juli 2018 sampai dengan Juni 2020. Setelah melakukan analisis pengolahan data menggunakan metode DEA, maka diketahui bahwa terdapat satu DMU yang tidak efektif, yaitu DMU Januari sampai Juni 2019, di mana skor VRS yaitu 0,3 dan skor CRS-nya yaitu 0,2. Lalu analisis referensi unit untuk dari Januari sampai Juni 2019, mereka bisa menggunakan referensi unit ke Januari-Juni 2020 atau Juli sampai Desember 2018. Pada potential improvement dengan pendekatan input orientation di Januari sampai Juni 2019, pengelolaan dana penerimaan zakat pada bulan Januari 2 Juni 2019 menaikkan penerimaan zakat yang bermula 65 juta menjadi 78.442.000 sekian. Kemudian mengurangi jumlah biaya operasional yang bermula 45 juta menjadi 9.539.000 sekian, dan mengurangi jumlah anggaran yang bermula 300 juta menjadi 224.778.000 sekian. Hasil pengelolaan dana potential improvement dengan pendekatan input orientation menggunakan PRS, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 bulan pengelolaan dana penyaluran zakat yang harus mengurangi penerimaan zakat, biaya operasional, dan anggaran, yaitu pada bulan Januari-Juni 2019. Selanjutnya, potential improvement dengan pendekatan output orientation pada bulan Januari-Juni 2019. Pengelolaan dana penerimaan zakat pada bulan Januari-Juni 2019 menaikkan penerimaan zakat yang bermula 65 juta menjadi 497 juta. Kemudian menaikkan jumlah penyaluran zakat yang bermula 32 juta menjadi 76.323.000 sekian, dan menaikkan jumlah anggaran yang bermula 300 juta menjadi 663 juta
809 sekian. Hasil pengolahan data potensial dengan pendekatan output orientation menggunakan model VRS yang berorientasi pada output, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 bulan pengelolaan biaya operasional yang harus menaikkan penerimaan zakat, penyaluran zakat, dan anggaran, yaitu pada bulan Januari-Juni 2019. Sedangkan pada bulan Juni-Desember 2018 dan Juni-Desember 2019 dan Januari-Juni 2020, pengelolaan dana biaya operasional sudah mencapai target dan exceed 100% sehingga bulan tersebut sudah efektif. Kesimpulannya, yang pertama, implementasi yang dilakukan oleh BMD Bojong Rangkas terhadap pembiayaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Basnas. Lalu untuk rumusan kedua, setelah melakukan penelitian, maka diketahui bahwa hasil dari efektivitas program Basnas Mikrofinance Desa di Desa Bojong Rangkas menggunakan metode dia terhadap rasio pembiayaan UMKM menggunakan variabel return to scale, diketahui bahwa DMU yang efektif sempurna konstan 100%, yaitu pada bulan Januari-Juli 2018, Juli-Desember 2018, Juli-Desember 2019, dan Januari-Juni 2020. Sedangkan DMU yang belum efektif pada bulan Januari-Juni 2019 yang belum mencapai nilai efektif 100%, yaitu masih di bawah 50%. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.